jadi perbincangan gitu. Gimana sih ini cerita awal mulanya sebenarnya? Ya, hai teman-teman. Jadi aku Salma Hiana, aku seorang dokter dan aku juga seorang pasien vitiligo. Vitiligo ini adalah penyakit autoimun. Jadi kalau teman-teman lihat di kulit aku kan ada kayak bercak-bercak putih ya. Nah, ini sebenarnya penyakit autoimun di mana sistem imun aku itu menyerang melanosit atau sel yang membentuk pigmen di tubuh. Makanya kulit aku jadi belang bentong gitu. Dan ini tuh awalnya dari tahun 2019. Jadi emang banyak yang ngira aku vitiligo dari lahir. Makanya pada bilang, oh Salma nih percaya diri karena dia udah 26 tahun vitiligo. Padahal enggak ya, aku vitiligo tuh baru 4 tahun terakhir kayak gitu. Dan karena vitiligo ini emang penyakit yang multifaktorial, artinya ada masalah genetiknya, tapi ada faktor lingkungannya juga. Nah, secara genetika memang di keluarga aku tuh ada yang autoimun juga. Tapi kan kita nggak tahu ya gitu, karena aku kan nggak tes genetik gitu kan. Nah, akhirnya pada tahun 2019 itu atau 2018 akhir aku mulai konsumsi sebuah suplemen gitu. Dan ternyata suplemen itu aku konsumsi bareng papa. Kita sama-sama triggered autoimunnya. Jadi papa itu jadi lupus, aku jadi vitiligo. Kayak gitu. Itu ini aman nggak sayang? Aman. Berarti itu efek samping dari minum itu? Bisa dibilang dia memicu sih ya, memicu autoimun aku. Aku memang nggak sebut merek ya secara spesifik karena di sini tujuan aku bukan untuk menjelekkan suatu produk sama sekali, tapi aku pengen mengedukasi orang-orang gitu bahwa kita tuh harus bijak dalam memilih suplemen. Kita jangan mudah percaya sama testimoni ataupun percaya sama orang yang menjual, tapi mereka sebenarnya nggak punya latar belakang ilmu di bidang tersebut. Dan sebenarnya mungkin aku bisa bilang obat ini atau suplemen ini baik untuk mayoritas orang yang nggak punya genetik autoimun kayak aku gitu. Jadi buat orang-orang yang biasa normal gitu ya, mungkin minum suplemen ini jadi sehat banget, jadi fit banget. Tapi untuk orang-orang dengan genetik autoimun kayak aku dan papa, kita malah terpicu dan kita nggak pernah tahu kan kita punya genetik autoimun atau enggak, kecuali kita benar-benar tes genetik gitu, kita punya predisposisi penyakit apa kayak gitu. Dan jadi langkah yang aku lakukan sih, aku koordinasi sama BPOM, kebetulan udah di kontak juga. Jadi aku akan ngisi kayak formulir anonim gitu sih nanti. Tapi itu juga masih aku pelajari lebih lanjut. Tapi memang aku nggak mau nyebut mereknya secara publik gitu ya, karena kayak nggak punya energi dan waktu untuk go through legal cases kayak gitu sih. Tapi sebelumnya pernah konsul ke dokter kan, kakak juga Iya. dokter juga kan? Bener. Nah itu sih orang-orang tuh kayak, lah tapi kan kamu dokter, kok kamu terkena juga gitu kan. Nah jadi ini aku bisa bilang aku hilaf juga gitu, kayak ini juga my mistake gitu. Dan aku juga waktu itu masih mahasiswa kedokteran, jadi belum lulus gitu ya, belum pinter-pinter banget. Dan aku juga termakan gitu sama jualannya orang gitu kan. Nah tapi pas aku vitiligo gitu kan, akhirnya aku memang konsultasi ke dokter karena aku belum lulus ya waktu itu. Aku konsultasi ke beberapa dokter kulit. Waktu itu kayak nyari treatment sih, gimana caranya nih biar vitiligonya mulai hilang kayak gitu. Dan dokter memang mendiagnosa aku vitiligo. Nah kebetulan papa aku kan juga timelinenya sama ya, mulai lupus di bulan-bulan yang sama. Dan akhirnya papa waktu itu drop, papa konsul ke dokter sampai ke Singapura juga. Dan di sana papa didiagnosa drug induced autoimun, artinya autoimun itu dipicu karena obat. Nah aku nemenin papa nih berobat ke dokter spesialis penyakit dalam juga. Dan ya karena timeline yang serupa gitu, kita minum obat yang sama dengan timeline yang sama, terus sama-sama akhirnya jadi autoimun gitu kan, walaupun autoimunnya jenis penyakitnya beda ya. Jadi disimpulkan bahwa kita tuh sama-sama autoimunnya karena konsumsi suplemen tersebut kayak gitu. Sempet komplain nggak sama yang jual? Itu ada teman kamu Iya, yang jual kan? teman sendiri. Jadi aku aku waktu itu memang memilih untuk, aku emang nggak punya energi sih saat itu untuk komplain gitu ya. Jadi aku lebih bilang secara personal ke dia kayak aku nggak beli lagi ya karena masalah ini gitu. Dan aku emang nggak ada niatan sih untuk take this legally atau gimana, karena aku juga, ini kan kejadian sebenarnya udah lama. Ini aku juga kayak tiba-tiba orang tahu gitu kan, padahal ini kejadian udah dari tahun 2019 gitu. Jadi sebenarnya aku sama papa kita udah menerima ikhlas 100%, nggak ada niatan untuk sue atau komplain ke perusahaannya atau gimana gitu. Dan ya udah, aku tujuannya di sini visinya lebih untuk mengedukasi orang luas aja gitu, untuk bijak memilih obat. Rasanya mungkin ada gatel kan pertama-tama awal itu apa gimana sih sebelum jadinya kulit kamu berwarna? Iya,
nggak ada rasa gatal sama sekali. Jadi kalau misalnya ada keluhan, ada gatal, ada sakit, nyeri atau baal, justru diagnosisnya bukan vitiligo. Karena ada banyak banget diagnosis lain yang kondisi kulitnya belang bentong gitu, misalnya kayak kusta, panu, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau vitiligo itu justru nggak ada keluhan sama sekali, cuma benar-benar masalah kosmetik aja. Tapi kamu sendiri katanya mengimbau untuk beli suplemen sembarangan ya? Iya benar. Jadi saat ini aku himbau adalah kalau kita mau konsumsi suplemen, pertama kita konsul dulu sama orang yang punya ilmu di balik di balik kedokteran lah, either dokter ataupun apoteker gitu, ataupun perawat yang seenggaknya mereka udah belajar bertahun-tahun, dan kalau sampai terjadi efek samping mereka tahu nih gitu, ini harus diapain gitu kan, dan treatmentnya apa kalau sampai ada efek samping, mereka bisa bertanggung jawab. Tapi kan memang kalau orang awam pun kita nggak bisa menyalahkan ya gitu, mereka pun nggak tahu gitu kan ini bisa terjadi gitu. Terus yang kedua, pilih suplemen itu juga sesuai kebutuhan gitu, jadi nggak berarti semua orang itu harus konsumsi vitamin A sampai vitamin A, B, C, D gitu, enggak gitu ya, itu tuh tergantung kebutuhan gitu. Misalnya nih aku lagi sakit atau aku lagi banyak kegiatan, it's okay kalau aku mau konsumsi vitamin C untuk naikin sistem imun, tapi ya pada jangka waktu tertentu aja, nggak lebih dari 2 minggu misalnya gitu, karena obat-obatan yang imunomodulator atau mempengaruhi sistem imun itu juga nggak baik untuk dikonsumsi jangka panjang, tidak direkomendasikan kayak gitu. Jadi sesuaikan lagi sama kebutuhan kita gitu. Tapi sekarang yang kamu rasakan apa sih gitu kan, kamu jadinya orang mungkin kalau yang nggak tahu ngeliat kamu kayak kok sayangnya cantik gitu gitu kayak gitu, jadi kamu ngerasa gimana? Apa kamu ngerasa ya udah sih pasang bodoh, nggak terlalu ngambil pusing gitu? Dulu pas awal-awal insecure banget sih Kak gitu, karena aku juga berasal dari perempuan yang sangat-sangat memperdulikan kecantikan. Bahkan aku konsumsi suplemen itu kan anti aging kan, jadi emang pengen cantik gitu. Dan aku dulu cita-cita pengen jadi model, jadi kayak harus kurus, dulu diet ketat, terus kayak emang mengejar standar kecantikan banget lah gitu. Tapi emang vitiligo ini sih justru yang awalnya aku rasa jadi cobaan ya, aku pasti insecure, aku down, aku nggak ikut casting lagi, kayak udah nggak pernah lagi gitu ya ketemu orang media. Tapi akhirnya aku jadi belajar gitu bahwa oh aku tuh lebih dari sekedar penampilan aja, aku punya ilmu yang bisa aku bagi buat orang, aku punya talenta, aku bisa ngasih dampak buat orang, aku bisa menginspirasi banyak orang. Jadi justru sekarang vitiligo ini malah jadi empowerment aku, malah jadi keunikan aku yang aku bangga. Aku nggak berusaha sama sekali untuk nutupin, nggak berusaha sama sekali untuk ngobatin gitu ya, malah ya udah aku tunjukkan aja ke dunia dan malah bisa menginspirasi banyak orang. Tapi cara kamu tetap percaya diri gimana? Cara aku bisa tetap percaya diri, yang pertama adalah aku rajin ngobrol sama diri sendiri. Jadi dulu aku tuh tipe orang yang kayak nggak kenal sama sekali sama diri aku. Bahkan kayak mau potong rambut nih segimana aku nanya teman dulu. Terus kayak mau makan tuh harus ditemenin teman, kayak bergantung banget sama orang. Tapi sejak aku vitiligo aku jadi terinspirasi kayak oke, aku tuh harus kenal sama diri aku sendiri karena aku pengen jadi sahabat buat diri aku sendiri. Nggak bisa nih terus-terusan aku mengkritik diri sendiri terus gitu kan. Jadi aku sekarang sering kalau pulang kerja, pulang dari klinik gitu ya, nggak dengerin podcast, nggak dengerin lagu, tapi aku ngobrol sama diri sendiri. Aku ngomong aja out loud. Mungkin orang ngira ya awalnya kayak ini orang kenapa nih gitu, aneh gitu kan. Tapi itu sih cara aku untuk berkoneksi sama emosi aku, berkoneksi sama apa yang aku butuhkan gitu. Dan mungkin yang kedua, support system itu juga penting ya. Jadi selain dari diri aku sendiri, aku juga tentunya tetap memberikan cinta untuk orang lain, supaya orang lain itu juga ngasih kekuatan buat aku gitu. Jadi aku memilih lah siapa sih orang-orang yang terdekat sama aku adalah mereka yang positif juga gitu. Tapi jadi berkat tersendiri sih sama kamu, jadinya kayak sekarang kamu jadi malah dikenal orang gitu kan, terus jadi bisa menginspirasi orang-orang juga di luar sana. Iya bener Kak, alhamdulillah. Jadi ini mungkin aku mengubah pain into purpose gitu, dan aku percaya setiap orang juga bisa kayak aku gitu. Mungkin nggak harus vitiligo gitu, setiap orang pasti punya insecurity-nya masing-masing, punya cobaan yang dialami dalam hidupnya masing-masing. Dan mungkin in hindsight atau melihat kayak secara jangka panjang, kalau kita lihat ke belakang, oh ternyata cobaan-cobaan itu tuh terjadi supaya kita jadi tahu purpose hidup kita tuh apa, dan kita bisa bantuin orang lain juga gitu. Jadi nggak usah ini ya, kasarnya kan kamu kan pengen cantik kemarin ya kan, jadinya nyoba-nyoba akhirnya kayak gini, tapi malah dampak ini sekarang justru buat kamu dikenal banyak orang yang dikenal ya. Jadi yang dulunya pengen cantik karena taunya cantik itu cuma fisik, sekarang aku meredefinisikan cantik buat aku tuh apa itu menyampaikan buat bisa di luar sana apa
luar sana, terutama mungkin perempuan-perempuan yang masih mengejar standar kecantikan, yang sering ngerasa insecure, yang ngerasa selalu kurang. Aku cuma mau ngingetin ke kalian kalau standar kecantikan itu selalu berubah. Dan satu yang pasti, standar kecantikan itu nggak pernah realistis. Jadi kita sama-sama meredefinisikan cantik buat kita tuh apa gitu. Kalau buat aku, cantik itu pertama, it's not a look, it's a feeling, sebuah perasaan. Aku ngerasa cantik nih kalau aku lagi cerita sama orang, lagi bisa menginspirasi banyak orang. Nggak peduli mau aku baru bangun tidur, bentuk muka aku nggak make upan gitu, aku tuh ngerasa cantik. Atau aku ngerasa cantik ketika aku lagi hang out sama orang-orang yang aku sayang, lagi sama mama papa, lagi sama sahabat aku, atau lagi jadi relawan misalnya ngajarin anak di panti asuhan, itu aku ngerasa cantik gitu. Dan ketika kita udah mikirnya beauty is a feeling gitu ya, jadi kita nggak terlalu memperhatikan lagi, nggak menomorsatukan penampilan gitu. Dan yang kedua, self love is a journey. Jadi nggak apa-apa nih kalau kalian masih ngerasa hari ini aku masih berjuang gitu, hari ini aku masih insecure, it's okay. Yang penting kita tetap membuat pilihan setiap harinya untuk berlatih menjadi sahabat bagi diri sendiri. Oke, terima kasih. Iya, Kita ambil stop shot dulu.